Minggu. Masih dalam suasana kita merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, kita diingatkan satu moto, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kaitan dengan itu, Gereja Toraja melalui ibadah hari Minggu ini, kita secara bersama-sama merenungkan tema konsisten mengikut Yesus. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan diiringi lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Dan bagimu juga. Di hadapan Tuhan yang kudus dan agung, kita menyadari tentang dosa kita. Tuhan selain rindu mendengarkan puji-pujian dan sembah kita, juga Tuhan rindu mendengarkan setiap pengakuan yang tulus tentang dosa dan kelupaan kita memenuhi hukum-Nya. Dan karena itu, mari di hadapan Tuhan kita mengaku dosa dengan mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari kesalahan dan pelanggaran kami. Atas tutur kata yang terlanjur terucap dan telah menyakiti Engkau dan melukai hati suami, istri, anak-anak, orang tua, dan sesama kami.
Saudara, anugerah Tuhan melampaui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Dan karena itu, anugerah Tuhan membuat kita boleh hari ini masih bisa menikmati kehidupan daripadanya. Karena itu, mari kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama menikmati satu pujian, begitu kasih Allah akan dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Tapi hidup selamanya. Ibu bapak, saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjuang menghidupi hidup dalam anugerah Tuhan tidaklah mudah. Dan karenanya kita membutuhkan tuntunan dari firman-Nya. Dan melalui petunjuk hidup baru hari ini, kita dituntun oleh firman-Nya dari Yosua pasal 24 ayat 14 mengatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kita bermazmur menurut Mazmur 84 ayat 2-6. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita menyanyi kidung pujian bersama-Mu, Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bu Bapak, Saudaraku sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik di Jemaat Kota, Cabang Kebaktian Bogor, dan mungkin ada keluarga-keluarga kita lainnya yang ada di berbagai tempat, dimanapun kita berada, firman Tuhan datang menjangkau, menyapa kita di setiap kehidupan kita, dan karena itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh menyadari tidaklah mudah kami melewati setiap musim kehidupan ini. Satu pekan yang berlalu sungguh merupakan sebuah perjuangan hidup yang telah kami lewati. Dan hanya dengan bersama-Mu Tuhan, hanya dengan bersama-Mu ya Bapa, kami dapat melewati setiap musim kehidupan ini. Dan terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati saat ini. Di masa-masa pandemi COVID-19, kami menikmati satu persekutuan yang kami yakini sebagai anugerah Tuhan. Persekutuan dengan menggunakan media virtual. Dan kami merindukan, menyembah Engkau, memuji dan mengenal Engkau. Dan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan serta menimba pengajarannya, kami percaya hidup kami kian hari makin mengalami Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua. Perkenankan hamba-Mu dalam segala keterbatasan, berbicara atas nama Engkau, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami mendengarkan suara-Mu yang akan kami baca lewat kitab suci-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam lingkup gereja Toraja dan gereja-gereja menggunakan bahan leksionari, minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan yang bahan utamanya Yohanes 6 ayat 60 hingga ayat yang ke-71. Dan baik bila di rumah kita membaca juga Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24 dan pertama Raja pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Saudara, saya bacakan bahan utama kita dari Injil Yohanes pasal 60. Pasal 6 ayat 60 hingga ayatnya yang ke-70 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea dan pengakuan Petrus. Sesudah mendengar suaranya, itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu
menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak meruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dan memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia memeliharanya. Amin. Kurre sumanga puang tu kadami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Dan dalam lingkup Gereja Toraja hari ini, kita mendengarkan satu pengajaran dari firman Tuhan yang diberi judul Konsisten Mengikut Yesus. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah melihat satu animasi tentang sejumlah orang yang memikul salib. Itu animasi yang cukup bagus. Dan dalam animasi itu, sejumlah orang yang memikul salib sedang berjalan menuju ke sebuah tempat dan akan melewati padang gurun. Padang gurun menjadi sebuah simbol tantangan dan perjuangan. Sekaligus di padang gurun itu, simbol di mana kasih karunia itu nyata dan sempurna. Dan dalam perjalanan yang tidak mudah ini, ada seorang yang karena merasa berat memikul salib. Salib itu dipotongnya. Memotong salib itu dengan demikian mudah memikul salib. Terasa gampang memikul salib dibanding yang lain. Dan karena itu ia berjalan begitu cepat melewati teman-temannya. Dan tidak diduga, tidak dibayangkan bahwa ternyata dalam satu perjalanan ada tempat di mana kita membutuhkan salib untuk menyeberang. Ini satu animasi yang sangat teologis, menggambarkan realita kehidupan kita. Dan akhirnya teman-temannya bisa menyeberangi salib itu menyelamatkan.
sebagai jalan menuju ke rumah Bapa, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Salib adalah simbol kehidupan atau kehidupan. Dan akhirnya seorang yang tadi telah memotong salibnya itu tidak bisa melewati satu tantangan dan tidak bisa mengalami berjumpa dengan Tuhan. Ia mundur, ia pulang dengan kecewa. Ini menggambarkan sebuah realita hidup yang terkadang dialami oleh banyak orang. Mungkin kita pun juga pernah bergumul tentang beratnya memikul salib. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana jatuh bangunnya tidak hanya murid-murid yang dipilih Yesus 12 orang itu, tapi murid-murid juga di sepanjang abad, di sepanjang sejarah, jatuh bangun dalam menyatakan konsistensinya mengikuti Yesus. Saudara, kita tahu bahwa orang banyak yang mengikuti Yesus itu awalnya, ini secara cepat saja, awalnya hanya Tuhan memilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan Yesus membangun sebuah konsistensi, komitmen dalam murid ini. Lalu kemudian berjumlah 12 orang. 12 orang ini dididik, diperlengkapi Tuhan, dibawa ke berbagai macam tantangan kehidupan itu, dibangun komitmen dalam dirinya, dan kemudian mengalami pertambahan, dikatakan 70 orang, lalu kemudian terus bertambah 120 orang sebelum Yesus naik ke surga. Dan akhirnya lewat pelayanan Yesus dan murid-murid, begitu banyak orang yang terpanggil, begitu banyak orang yang melihat tokoh Yesus sebagai tokoh yang sangat penting, yang ketika kita mengikutinya, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa. Dan jatuh bangun orang-orang dari abad ke abad, dari waktu ke waktu dalam mengiringi Yesus. Ini juga menjadi perjuangan dan tantangan hidup kita di abad ini. Bagaimana tingkat komitmen murid-murid itu dan orang banyak itu? Kita melihat dalam bacaan kita, ini bisa kita baca di rumah nanti sebagai salah satu bahan leksionari. Dalam Yosua pasal 24, ini menggambarkan perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Di kelahiran perjanjian di Sikem, Yosua mengingatkan bangsa itu tentang konsistensinya mengikuti Allah, menyembah Allah, Allah yang disembah di tempat di mana sebelumnya berada, Allah orang Amori, dan tentang Allah yang telah menyelamatkan dari perbudakan. Dari sini Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Allah. Lalu kemudian bangsa Israel pun demikian akan menyembah Allah. Itu dikatakan sebagai perjanjian di Sikem. Yosua terus mengawal tentang bagaimana menyembah Allah, mengawal umat Allah agar tetap konsisten dalam menyembah Tuhan. Kita pun juga melihat dalam bacaan, dalam bahasan lesionari kita, bagaimana Salomo ketika selesai membangun bait Allah, kembali dikobarkan dalam doanya, bernangis berdoa kepada Tuhan, memperjuangkan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang didoakannya. Dan kembali mengingatkan tentang hesed, tentang kasih setia Allah kepada umatnya. Salomo mau agar di tangannya tidak terputus tentang janji kesetiaan Allah kepada umatnya. Ini juga menjadi penting buat kita di abad ini. Dalam keluarga kita, bagaimana janji kesetiaan Allah itu tidak putus di tengah-tengah kehidupan kita dalam keluarga kita. Walau tantangannya tidak mudah untuk terus memegang teguh janji kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ibu apa yang terkasih dalam Tuhan, bacaan utama kita ini mengisahkan tentang orang banyak yang ada di Kapernaum. Dan kita melihat Yesus seperti biasanya menyampaikan undang-undang kerajaan Allah,
menyampaikan tentang isi hati Tuhan, tentang misi Allah, missio Dei yang dikerjakan oleh Yesus sebagai missio Christi yang juga dikobarkan dalam diri murid-murid yang kemudian menjadi sebuah gereja, satu persekutuan baru, missio Ecclesia. Dan perkataan Yesus ini, kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 60, orang-orang di Kapernaum, orang banyak itu, dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, yang orang banyak tadi itu, ya dengan berbagai motivasi mengikut Yesus. Perkataan ini sangat keras. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kata keras bisa berarti di situ tidak dimengerti. Kata keras bisa berarti bahwa berbeda. Berbeda dengan ekspektasi orang banyak tentang apa yang Yesus katakan. Perkataan yang bagaimanakah? Yang oleh orang banyak itu pandang sebagai sesuatu yang keras, yang tidak mudah dimengerti. Yang dalam logika murid orang banyak itu berbeda dengan apa yang ia pikirkan dalam mengiringi Yesus. Ternyata kalau kita baca ayat sebelumnya, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada pertengkaran sebelumnya, ada perdebatan sebelumnya. Dalam Yohanes 6 ayat 20, ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, daging anak manusia, dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Ini perkataan-perkataan yang dipandang keras, atau perkataan yang tidak dimengerti, atau sulit dimengerti, atau berbeda dengan apa yang selama ini dipikirkan tentang siapa Yesus. Sosok Yesus dalam pandangan orang banyak adalah pribadi yang tak akan pernah takluk di bawah kematian. Akan menjadi seorang pemimpin besar, bukan dengan mati. Dan dalam bacaan kita ini, Yesus sudah sesungguhnya hendak menggambarkan bagaimana dia menempuh jalan sengsara, mati untuk menebus dosa manusia, yang sudah mulai menggambarkan tentang satu bentuk perjamuan kudus, menjadi sebuah simbol mengenang tentang kematiannya dan tentang hidup yang dianugerahkan lewat kematiannya dengan mengatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ternyata orang banyak belum bisa membedakan antara yang jasmani dan yang rohani. Motivasi orang banyak ketika di Kapernaum ingin mengantarkan Yesus ke kursi nomor 1, menggantikan pemimpin Romawi, sebagaimana yang kita kenal dalam pengharapan mesianis orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah seorang Mesias politis yang akan memberikan kerajaan baru, kerajaan yang akan menggulingkan imperium Romawi. Dan ketika Yesus mengatakan akan mati, akan naik ke sorga, tempat sebelumnya ia berada, maka ekspektasi mengikuti Yesus itu sirna. Sehingga dengan spontanitas mereka mengatakan kekecewaannya, kami tidak mau mengikut engkau lagi. Ini juga mungkin menjadi pengajaran kita di abad ini, tentang berbagai macam motivasi orang mengikuti Yesus. Melihat Yesus sebagai pribadi, melihat Yesus secara politis, bukan melihat Yesus sebagai yang rohani, sebagai Allah yang menyelamatkan kita, bukan sebagai pemimpin di dunia ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sebagai perbandingan saja untuk kita ketahui, yang saya yakini kita sudah sebagian besar ketahui, bahkan semua sudah mengetahuinya, tentang tujuan awal Injil ditulis, yang kita kenal sebagai Injil sinoptis. Kita tahu Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi, dan karena itu banyak persamaan, kedekatan antara Injil Matius dengan kehidupan dalam perjanjian lama, tentang silsilah-silsilah nenek moyang bangsa Israel. Kemudian Markus menulis surat ini, surat Markus untuk orang-orang Romawi. Lalu kemudian Lukas menulis untuk orang-orang Yunani.
Artinya Injil mulai menembus batas-batas suku, bangsa, dan budaya. Dan kemudian Yohanes menuliskan tentang Injil atau Yesus itu untuk semua orang. Yohanes menuliskan tentang keselamatan itu untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Sehingga tema hidup dalam Injil Yohanes sangat kuat diajarkan. Dan itu menunjuk kepada Yesus. Akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah roti hidup. Ini menjadi penting kita imani secara bersama-sama. Dan karena itu dalam Yohanes 6 ayat 62 dan Yohanes 6 ayat 63, saya bacakan saja Yohanes 6 ayat 63, Yesus kembali menegaskan tentang siapa dia di hadapan orang-orang di Kapernaum. Rohlah yang memberi hidup. Lagi-lagi ini tema yang begitu kuat diajarkan dalam Injil Yohanes. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Kebanyakan orang-orang yang mengikuti Yesus di Kapernaum melihat hal itu secara jasmani tentang kerajaan baru yang akan didirikan oleh Yesus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah membaca kisah ini. Kisah guru yang dikenal sebagai guru yang bijak. Dan guru yang bijak ini memiliki banyak murid. Suatu hari, sang guru bijak ini hendak melatih murid-muridnya dan membawanya ke tempat petapaan, tempat bertapa. Beberapa saat lamanya di tempat murid-murid ini bertapa bersama gurunya, diajarkan tentang konsistensi hidup, menyatakan kebenaran. Dan tiba saatnya murid-murid ini akan diutus kembali ke dunia nyata, ke dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyatakan kebenaran yang telah diajarkan, yang telah diyakininya. Dan pada saat pelepasan atau penamatan, atau bisa dikatakan pengutusan, sang guru bijak ini kembali mengumpulkan murid-muridnya dan mengatakan, saatnya anak-anak aku sekalian akan diutus pergi ke seluruh dunia untuk menyatakan dan melakukan kebenaran. Dan seandainya dari 100 orang ini ada 10 orang yang akan mundur, apakah yang 90 masih akan bertahan menyatakan kebenaran? 90 orang itu mengatakan, ya guru, kami akan terus melakukan kebenaran itu. Lalu sang guru mengatakan, lalu bagaimana kalau 50 orang dari 100 dari kalian ini mundur atau mungkin mengkhianati kalian atau menjadi musuh kalian nantinya, yang 50 orang ini? Apakah saudara yang 50 ini masih akan bertahan melakukan kebenaran? Orang yang 50 mengatakan, guru, kami siap untuk menyatakan kebenaran itu. Lalu sang gurunya mengatakan lagi, lalu bagaimana kalau 90 orang ini nantinya akan meninggalkan kebenaran, lalu kalian tinggal 10 orang? Apakah saudara masih akan dengan penuh antusias untuk melakukan kebenaran? 10 orang itu mengatakan, kami siap sampai tetes darah penghabisan. Lalu akhirnya sang guru ini mengatakan, lalu bagaimana? Lalu bagaimana kalau tinggal 1 orang saja dari 100 orang ini yang akan bertahan untuk melakukan kebenaran? Maka seorang itu menangis mengatakan, aku telah mengenal kebenaran yang engkau ajarkan. Dan kalaupun saya hanya seorang diri, saya tahu ada kuasa yang akan membuatku kuat untuk melakukan kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jauh sebelum sang guru bijak ini membangun sebuah konsistensi dalam muridnya, melengkapi murid-muridnya, Yesus sudah melakukan itu.
kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya, dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 27, maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Orang banyak yang tadi mengatakan, kami tidak mau mengikut engkau lagi. Ya kenalah toraya, bailina ko kapang, taar kayu maleduka, pela-pela. Simon Petrus, ini satu pertanyaan yang menggoncangkan hati murid-murid. Seperti yang kita ketahui, hampir Simon Petrus ini menjadi juru bicara para murid-murid lainnya. Dan Simon Petrus mengatakannya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Konsistensi murid tetap berkobar di antara sejumlah pilihan. Banyak pilihan. Terbuka pilihan bagi para murid-murid untuk kembali menjadi nelayan lagi. Terbuka pilihan untuk bisa mengikuti orang banyak. Tapi murid-murid mengatakan, tidak Tuhan. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Artinya murid-murid telah menyerahkan dirinya. Konsistensi murid itu tidak goyah lagi. Tidak tergoyahkan lagi dengan pengaruh-pengaruh orang banyak. Ini juga menjadi penting buat gereja di abad ini. Buat kita murid-murid Yesus di abad ini. Di antara mungkin pengaruh-pengaruh dari banyak orang. Tarikan-tarikan dan tawanan, tarikan-tarikan, bujukan-bujukan dari orang banyak tentang kehidupan ini. Dan pentingnya kita mengenal, pentingnya kita tahu siapa Yesus. Mengenal siapa Yesus itu secara teologis, bukan Yesus secara politis. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Dan ayat yang ke-69, dan kami telah percaya dan tahu, ini kalimat yang penting, percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengutip satu ungkapan atau pernyataan dari Florence Nightingale. Dia mengatakan bahwa ada kekuatan yang kuat, menopang dalam setiap hidup atau pribadi yang konsisten. Luar biasa, Florence ini melihat bahwa ternyata konsistensi itu perlu dimiliki. Setiap pribadi itu perlu memiliki konsistensi. Setiap komunitas itu perlu memiliki konsistensi. Setiap keluarga itu perlu memiliki konsistensi. Sebab kalau kita tidak memiliki konsisten, maka bisa saja ketika ada tantangan datang, kita bisa bubar. Rumah tangga kita bisa bubar, bisa berantakan. Perceraian bisa terjadi kalau suami dan istri tidak memegang konsistensi dalam keluarga. Ketika tantangan datang, ketika masalah datang, ketika permulaan datang, maka di sini konsistensi dibutuhkan. Persekutuan bisa saja menghadapi banyak goncang-goncangan. Di tempat di mana kita bekerja bisa menghadapi, berjumpa dengan berbagai macam goncangan. Ternyata konsistensi itu penting sekali. Karena kalau kita memegang teguh pada prinsip ini, ada kekuatan yang menopang dalam diri setiap pribadi yang konsisten. Saudara, bagaimana dengan tingkat konsistensi kita mengikut Yesus di antara sejumlah pilihan? Kurang lebih sama dengan orang banyak tadi. Di depan kita ada sejumlah pilihan, maju atau mundur, meninggalkan Yesus atau tetap mengatakan seperti kata Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi lagi? Kami tahu dan percaya Engkaulah kehidupan kami. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, bisa saja ini menjadi sebuah pilihan. Kita berpaling kepada kemajuan teknologi.
kita mengidolakan tentang teknologi dan sesuatu yang modern di dunia modern ini. Kita bisa saja berpaling, mengatakan karir lebih penting dan utama dan segala-galanya. Itu pilihan juga. Kita bisa mungkin mengatakan sebagai yang teman-teman anak-anak saya, kaulah muda, generasi muda. Kita bisa mengatakan jodoh menjadi pilihan yang terpenting dari yang lain. Pergumulan-pergumulan bisa menekan kita. Terkhusus saat ini kita menghadapi masa-masa pandemi. Dan pergumulan-pergumulan lainnya. Bisa ini menekan kita. Bisa ini menggoyahkan konsistensi kita kepada Yesus. Dan pilihan-pilihan untuk mundur bisa saja terjadi. Dan begitu penting, begitu baik. Bukan secara kebetulan. Kalau perikop dalam bacaan leksionari yang oleh Getoraja menjadi bahan bacaan kita, perenungan kita dalam minggu ini di masa-masa pandemi tentang bagaimana membangun konsistensi kita mengiringi Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Injil Matius, dan orang banyak akan murtad, ini Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya. Orang banyak akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jauh sebelumnya Yesus sudah mengingatkan tentang hal itu. Tentang ancaman-ancaman, tentang bahaya-bahaya, tentang pilihan-pilihan akan terjadi. Sesuatu yang bisa mengguncangkan kehidupan kita di abad ke abad. Dan mereka makin bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Seperti tadi orang banyak itu memilih untuk tidak lagi mengikuti Yesus. Kasih kebanyakan akan menjadi dingin. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menutupnya dalam ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Itu ending yang baik. Mengingatkan kepada kita bahwa beriman itu butuh perjuangan. Sehingga Yesus mengatakan dalam ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Baik, bila ayat ini kita baca bersama-sama dan menjadi ayat hafalan kita dalam satu pekan ini. Kita baca bersama-sama dalam hati atau berbicara tanpa suara kita kedengaran, suara kita didengar oleh kita sendiri, dan suara kita didengarkan oleh Tuhan. Kita bersama-sama mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Berjuanglah dalam kehidupan ini sampai kesudahan. Karena Yesus mengatakan, kita akan menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bersama-sama masuk saat teduh sejenak. Tuhan, kobarkan konsistensi dalam hidup kami di antara sejumlah pilihan. Karena Engkau sendiri mengatakan, barang siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Di antara sejumlah pilihan ini, kami mau berkata seperti Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kepadanya yang diambil dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Disediakan 3 pundi. Pundi pertama untuk operasional pelayanan di Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Pundi kedua untuk operasional pelayanan AM dan BPS Gereja Toraja. Pundi ketiga
untuk pelayanan diakonia. Bagi jemaat yang terdaftar di jemaat kota, persembahan bisa disampaikan melalui scan kris yang tertera di layar atau rekening bank mandiri atas nama jemaat kota yang tertera di layar. Juga bagi warga jemaat yang terdaftar di cabang kebaktian Bogor, dimohon menyampaikan persembahannya ke rekening jemaat kota ke cabang kebaktian Bogor. Mengiringi persembahan, kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahan. Baiklah, sebelum kita berdoa syafaat, ada persembahan pujian dan disilakan kepada saudara atau ibu yang sudah mempersiapkan dirinya. Disilakan. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seru
ada penghiburan dan kekuatan. Hanya pada-Mu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Oh, oh, saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tadi Dia melihat setiap pergumulan kita. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Oh, 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 ini saatnya menjadi tangannya. Terima kasih persembahan pujian Mama Putra. Tuhan Yesus memberkati, dan kita semua yang mendengarkannya pun juga dikuatkan. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepada hadapan Tuhan dan kita berdoa syafaat, dan juga nanti kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu menganugerahkan kepada kami hari Minggu, tempat di mana kami secara khusus menikmati sebagai hari perhentian, di mana kami dapat beristirahat dari pekerjaan kami dan tugas seharian kami, supaya kami dapatkan kekuatan tubuh kami pulih kembali, pikiran kami pun disegarkan kembali, dan jiwa serta konsistensi kami mengiring Engkau kembali dikuatkan melalui firman Tuhan, doa-doa, dan puji-pujian yang sama-sama kami nikmati pada saat ini. Terima kasih untuk pengajaran dari firman Tuhan mengenai kebenaran, mengenai konsistensi kami mengiring Engkau di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan. Kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini, persekutuan ini, di mana Tuhan menganugerahkan kepada kami juga kesempatan untuk menaikkan doa-doa kami, baik doa-doa secara pribadi maupun doa-doa dalam jemaat yang akan kami doakan secara bersama-sama. Dan karena itu pada saat ini kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan sehati pula kami berdoa buat perjuangan-perjuangan kami, terkhusus beberapa saudara kami yang masih terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan. Dan karena itu kami berdoa buat saudara kami, Bapak
Albert Adibunca yang sedang berobat jalan, Ibu Deli Tanggo, Ibu Ita Karambe Abednego, Bapak Agus Songgo di Bogor, dan juga Ibu Evi Tendirerung Rantialo di Bogor. Seorang anak dari Bu Teti dari Kertoraja Tanjung Selor, Kalimantan Utara yang sedang berobat di Jakarta, masih seorang anak kecil yang bergumul dengan sakit yang begitu berat. Kami juga berdoa buat saudara kami Emma, Tika, yang masih sedang berobat jalan pasca COVID ini. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu saudara kami Bapak Martinus Monot, Bapak Luther Palimbong, Ibu Pendeta Damaris Palinggi, dan saudara kami Melda Meki yang sedang berobat jalan, dan masih banyak saudara kami, anak orang tua kami yang bergumul untuk pemulihan, kesembuhan, baik yang ada yang tinggal bersama kami dan di kampung halaman kami. Sejumlah orang tua kami pun di sana sedang berjuang untuk sembuh, dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkannya di tengah-tengah perjuangan ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, kasih sayang, semangat untuk bisa setia sampai akhir di tengah-tengah pertambahan usia, di tengah-tengah kehidupan yang Engkau bentangkan. Terkhusus kami berdoa untuk kesehatan dan cinta kasih orang tua kami dalam menjalani usia lanjut, di antaranya Bapak dan Ibu H.A. Parinding, Ibu Esther Palebangan Pirade, Bapak dan Ibu S. Pasolang, Bapak Petrus Sende, Ibu Tres Riani Kalal Agan, Bapak Ael Pontengko, Bapak dan Ibu Isak Malino, Ibu Tabita Patandung, Ibu Yospin Sampetoring Makole, Bapak dan Ibu Rante Karambe, Ibu Damaris Rumpak Runduk Padang. Kami percaya kasih sayang dari anak-anak dan cucu adalah kasih sayang yang Tuhan berikan untuk orang tua kami, sehingga di usia lanjut ini iman pengharapan kepada Tuhan pun tak tergoyahkan. Perjalanan kehidupan kami sehari-hari adalah perjalanan yang dalamnya Tuhan hadir. Dan saat ini kami bergembira bersama, bersyukur bersama, dan menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Beberapa saudara kami yang dalam satu pekan ini, jika Engkau izinkan, boleh menikmati pertambahan usia. Di antaranya saudara kami, Angel Bunga Parinding, Bapak Albertus Tulak Randa Bunga, King S. Mantiri, Regina Lase, Angelin K. Api, Ibu Yohana Pilla Udon, Ibu Selpia Sau Palebangan, Christopher Risaldi Kobong, Bapak Dr. Yohanis Yan Runtung, Michelle Deborah, Ibu Beliana V. Alorerung, Brian Jones Bandaso, Phyllis Bernard Bura, Bapak Danang Ardi Nugroho, Yaksa Sasmaka Udara Nugroho, dan saudara kami yang ada di cabang kebaktian Bogor, Bapak Agustinus Patandianan, Yuni Rismalia Buntang, Ibu Melin Fidriana Alorerung, dan Indri Laura. Dan apabila masih ada orang tua saudara kami yang juga dalam satu pekan ini hendak menantikan pertambahan usia yang belum terdaftar dalam database jemaat, kami percaya kasih Tuhan pun menopang kami, sehingga kami menjadi murid-murid yang terus berkomitmen mengiringi Engkau. Ya Tuhan, ya Allah kami Bapa di sorga, kami jemaat-Mu selain telah mempersembahkan hidup kami, puji-pujian, juga saat ini kami baru saja menyerahkan persembahan yang akan kami transfer pada waktunya. Kami telah berkomitmen untuk hal itu, dan biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Harta Tuhan yang masih ada pada kami, bimbing kami untuk menjadi pengelola harta Tuhan yang bertanggung jawab. Di tengah-tengah kehidupan kami bersama selaku jemaat-Mu, kami bergumul bersama, berduka cita bersama dengan beberapa saudara kami dalam satu pekan ini yang ditinggal oleh orang-orang yang begitu penting dalam kehidupannya. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Agro Suppa, ayah dari Bapak Theodorus Arin Suppa, dan telah dimakamkan
di Toraja. Juga berduka atas meninggalnya orang tua kami, Ibu Esther Sangka Pasolang, ibunda dari Ibu Yohana Pasolang Sumule, dan Bapak David Pasolang pada tanggal 15 Agustus 2021 di Makassar Toraja, dan jenazah telah dikebumikan. Kami percaya Tuhan menguatkan, menghibur saudara kami, dan mungkin masih ada kami yang juga berduka cita karena kematian ditinggal oleh orang-orang kami kasih, atau duka cita yang lain yang mungkin melebihi duka cita kematian, karena tantangan-tantangan kehidupan ini, godaan-godaan yang sulit kami elakkan, pilihan-pilihan yang tak mudah kami tentukan, dan itu menjadi pergumulan yang berat, tapi kami yakin Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang mampukan kami melewati setiap pergumulan ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, pelayanan yang sedang kami tata 1 pekan ke depan ini, baik itu melalui sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, lansia, ibadah yang sudah dipersiapkan, baik itu PA, ibadah-ibadah dalam lingkup organisasi intergerejawi, juga di cabang kebaktian Bogor. Tuhan menopang kami. Dalam kesempatan itu menjadi kesempatan di mana kami makin bertumbuh ke arah Kristus, dan di sana kami, komitmen kami, konsisten kami mengikuti Yesus makin dikuatkan. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan pelayanan yang sudah sedang berjalan, terkhusus PI ke Lewandi, pembangunan gedung gereja yang sedang dalam proses pengatapan, dan kami percaya pada waktunya saudara kami di Lewandi setelah berpuluh-puluh tahun merindukan berdirinya satu gedung gereja, kiranya boleh terrealisasi atas perkenan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mencintai pelayanan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur bersama, menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kerinduan kami di Jemaat Kota Cabang Kebaktian Bogor untuk pengadaan tanah gereja yang juga sementara kami usahakan, dan juga pemanggilan pendeta di Cabang Kebaktian Bogor, Pak Pendeta Asman yang sudah menjawab pemanggilan, dan jika Tuhan berkenan pada tanggal 12 September 2021 akan dilakukan peneguhan pendeta Jemaat Kota di Cabang Kebaktian Bogor. Ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu pun juga kami menyerahkan anak-anak dan cucu kami yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih, hari kemarin ada sekitar 50 anak-anak muda kami yang telah mengikuti sharing bersama dengan beberapa saudara kami Mas Gereja dan warga jemaat di Jemaat Kota, yang secara bersama-sama bagaimana mempersiapkan diri menghadapi tes calon pegawai negeri sipil, dan kiranya anak-anak kami yang sedang dalam mempersiapkan ini boleh mengikuti tes ini, dan jika Engkau berkenan pada waktunya boleh meraih apa yang dicita-citakan, baik oleh kurang lebih 50 anak-anak kami maupun oleh orang tua kami. Ada beberapa anak-anak kami yang meninggalkan orang tua di kampung halaman dan berjuang di keramaian kota Jakarta ini. Kami percaya imannya terus kuat kokoh di tengah-tengah mengiringi perjuangan masa muda yang penuh dengan pilihan-pilihan. Warga jemaat-Mu Tuhan yang membuka usaha pekerjaan di wira swasta, pegawai negeri sipil, di dalam dan di luar negeri. Anak-anak kami warga jemaat-Mu menyebar di berbagai tempat. Kami percaya Engkau menopang, Engkau memeliharakan. Terkhusus iman kami semua agar tetap kokoh, tak tergoyahkan, beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menikmati pelayanan hari ini yang ditata dengan baik, yang dikelola dan dipersiapkan dengan baik oleh Mas Gereja lewat bidang pelayanan, oleh tim IT, host dan co-host, organis dan kantoria, liturgi saudara kami Bapak Sulo, dan baru saja kami menikmati satu persembahan pujian solo dari saudara kami Mama Putra. Biarlah kesempatan melayani Tuhan terus berikan, dan minggu depan Tuhan mempersiapkan lagi saudara kami yang akan melayani jemaat-Mu dan melayani Tuhan.
Ya Tuhan, ialah kami. Bangsa dan negara ini kami doakan. Engkau tahu, bangsa kami saat ini berjuang di berbagai segmen kehidupan ini. Baik menyangkut keutuhan NKRI maupun kehidupan berrelasi dengan dunia luar. Dunia di mana kami tak dapat terpisah dari negara-negara lain. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada pengambil kebijakan, kepada TNI dan Polri, kepada petugas kesehatan yang di masa-masa pandemi ini berada di garda terdepan, juga pemimpin-pemimpin agama, juga kiranya boleh menghadirkan kesejukan bagi pembangunan kehidupan bersama beriman di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kehidupan kami, inilah diri kami, masa depan kami, yang kami bawa kepadamu, kami persembahkan kepadamu, dan doa ini kami mohonkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, yang terus memanggil kami untuk menyatakan konsistensi iman kami kepadanya, dan juga lewat doa Bapa kami yang akan kami aminkan bersama-sama menjadi bagian daripada konsistensi kami mengiring Engkau. Bersama-sama kita mengaminkan doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selalu mensyukuri berkat dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita menyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, walau kita masih berdiam di rumah kita, tapi perjalanan kita terus berlanjut. Derita mungkin tak lekang menghiasi perjalanan keberimanan kita, terkhusus di masa-masa pandemi COVID-19. Tapi ingatlah dan percayalah kepada Yesus. Peganglah perintahnya dan lakukanlah. Ia akan menguatkan kakimu dikala menempuh perjalanan yang berliku dan berduri. Datanglah kepadanya
dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Berikut kami sampaikan penekanan Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. Pertama, Majelis Gereja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan selamat hari Minggu. Kedua, Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Palute, Majelis bertugas, tim IT, pemusik, kantoria atas pelayanannya hari ini. Tuhan dimuliakan. Ketiga, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Argo Supa, ayah dari Bapak Theodorus Arin Supa pada tanggal 15 Agustus 2021 di Makassar. Jenazah telah dibawa ke Tanah Toraja. Berita duka kedua, Ibu Esther Sangka Pasolang, ibunda dari Ibu Yohana Pasolang Sumule dan Bapak David Pasolang, tanggal 15 Agustus di Makale, Tanah Toraja. Jenazah telah dikebumikan. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka. Keempat, ibadah PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Fasilitator pada tanggal 28 Agustus, pemimpin PA, Pendeta Paulus Palute, pendamping PWGT, moderator, Nyonya Risma Anggui Pongtengko, host dan co-host, Nyonya Asrianti Bandaso Runtung. Kelima, kebaktian rumah tangga, Cabang Kebaktian Bogor secara online melalui Zoom, Jumat 27 Agustus, pukul 19. Tuan rumah, keluarga Belgracia Patandung, pemimpin firman, Pendeta Hardianus Bella. Keenam, Warta PWGT. Ibadah PWGT Jemaat Kota Kelapa Gading, Sabtu 28 Agustus, pukul 19. Tuan rumah, Ibu Berta Natalia Tupu, Ibu Yohana Toban Melas, dan Ibu Desi Mandatonglo. Pelayan firman, Bapak Pendeta Martin Menguling, liturgis Ibu Yuliana Palebangan, host Ibu Yuniarti Bella dan Ibu Mercy Parorongan. Ibadah dan doa bersama PWGT Cabang Kebaktian Bogor melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Agustus pukul 19. Ketujuh, Bapak Ibu yang rindu untuk membantu pengadaan tempat ibadah Gereja Toraja Jemaat Kota Cabang Kebaktian Bogor dapat mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1330022571111 atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota Jakarta Panitia Pembangunan Bogor. Kedelapan, persembahan ibadah Jemaat Cabang Kebaktian Bogor bisa ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1130022571095 atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota Cabang Kebaktian Bogor. Persembahan ibadah di rumah, persembahan syukur dan persembahan bulanan bisa ditransfer ke rekening
rekening Bank Mandiri 1190070000118 atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota. Kemudian ada penyampaian dari tim PI Kesaktian dan Lewandi yang akan disampaikan oleh Bapak Eliezer. Pak Eliezer, dipersilakan. Masih di mute Pak Eliezer. Ya, saya menunggu host untuk unmute saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk memberikan update terkait kegiatan kita untuk membantu gereja-gereja yang ada di Toraja secara khusus untuk saat ini. Dan yang sedang berjalan saat ini adalah bantuan kita untuk pembangunan Gereja Jemaat Lewandi yang kita komitmenkan sebesar 90 juta. Dan itu telah kita kirim tahap pertama sebesar 50 juta. Yang masih diperlukan sampai saat ini ada 40 juta untuk menyelesaikan proses pengatapan gereja ini. Dan 40 juta itu kita sedang usahakan saat ini jika Tuhan berkenan dan Bapak Ibu sekalian dan jemaat Gereja Toraja Jemaat Kota diperkenankan Tuhan, kalau dimungkinkan kita bisa menyelesaikan kewajiban itu di akhir bulan September. Jadi 40 juta itu jika Tuhan berkenan sudah ada yang masuk, ada pengakuan dan ada yang sudah mengirim juga sebesar 15 juta. Sebenarnya sudah tidak terlalu banyak lagi dan Tuhan pasti buka jalan untuk kita bisa melakukan ini. Saya menyampaikan harapan kita ke panitia di sana lewat Pak Pendeta Alfred Anggui bahwa jemaat kota sangat merindukan untuk jika mungkin dan Tuhan berkenan gereja itu sudah dipakai untuk acara Natal di tahun 2021. Ini adalah hasil uluran tangan semua jemaat kita yang di Jemaat Kota Kelapa Gading. Dan ini update foto yang dikirim dari sana pada saat pengangkutan bahan, permulaan pekerjaan, dan yang terakhir di bawah itu sudah pengatapan dan akan jika Tuhan berkenan akan selesai. Dengan demikian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, uluran tangan dari Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kepedulian terhadap pembangunan jemaat yang benar-benar sudah jemaat Tuhan namun baru kali ini akan punya gereja. Kalau ada Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang rindu untuk menyumbang seberapapun itu seperti yang kita sudah lakukan di Sakuang, itu silakan mengirim bantuannya ke rekening diakonia jemaat kota dan jemaat dan bagian diakonia dan kemitraan akan mengatur dan mengirim dana itu ke sana. Terima kasih Bapak Ibu atas kepedulian kita semua. Mari kita bahu-membahu untuk mewujudkan harapan jemaat yang ada di sana, dan mari kita mengulurkan tangan kita. Sekecil apapun dan selemah apapun tangan itu akan dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Saya kira itu, dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah yang baru saja berlangsung. Kita pun telah dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang, mari menatap tugas dan panggilan pelayan kita 1 minggu ke depan
dengan terus konsisten mengikuti Yesus. Mari kita menyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh. Kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan menaikkan doa syukur pribadi. Dengan demikian, ibadah kita pada hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pelayan Om, yang Komisi bertugas. Kantoria. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Akan masuk ke gedung. Selamat hari Minggu. Dadah, bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Selamat hari Minggu semua. Hari Minggu. Hari Minggu semua, Semua yang Tuhan bertugas. memberkati. Yeti. Nah, pelayan-pelayan yang bertugas akan masuk ke Hari gedung Minggu. untuk bersyukur. Kita akan kembali lagi untuk bercengkrama. Pendeta Manguling, selamat hari Minggu, Adik Rani. Pak Pendeta Ardianus, Halo, selamat. selamat hari Minggu. Ipin cantik, Ya. Selamat Om hari Minggu David. buat semua. Pagi, selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Unmute ya. Dosen itu. Selamat hari Minggu. Selamat. Pak Padang. Pak Pendeta, selamat hari Minggu Pak Pendeta. Halo, Tante, selamat. Pendeta Hardin. Halo, Om. Mbak, tolong aku habis, Mbak. Yo, Bapak Egi, Ya. selamat hari Minggu. Bapak Ibu tah pasambangan itu ada tuan oleh di peneguhan tanggal 19 ya di Bogor. Nanti rencana sebelum informasi awal aja, rencana itu jam 11. Jadi Ya. kita ibadah dulu, kita ibadah minggu dulu di Jemaat Kota. Setelah itu akan ibadah di sana, tapi akan online juga ya. Akan online juga untuk peneguhan supaya Ya. bisa berjalan. Bisa diikuti tuh? Ya, Ya, Susita tuh informasi. Kenal ada Pak Pyong masih yang kirim Om David. Asal dikirim alamatnya. Pak bisa banget nih jangan jemaat kota Kimalen masing-masing. Nah, dan saya ditempel dia tuh rekening. si bawa nomor rekening loh. Nanti Sherlock masing-masing, Pak David. Iya. Lengkap dengan nomor rekeningnya. Ya. Ya, jadi itu masih terbatas. Jadi kita akan online aja nantinya pastinya ya. Paling diwakili oleh beberapa majelis ke sana. Ya, Selamat karena hari Minggu Pak Informasi Pendeta. juga di Bogor itu sudah Diwasakan atau belum? belum. Oh, belum. ya, Jadi informasi juga Bapak Ibu, kemarin kita di Bogor itu numpang di jemaat di GPIB. Tapi Ya. untuk ini kita sudah akan pindah di Brimob, gereja Brimob, jadi lebih Gereja aman di sana Brimob. pastinya. Lebih Ya, peneguhan di sana nanti. Nanti peneguhannya di jemaat Brimob. aman itu Pak Pendeta, lebih aman kalau Aman, di benar Tante ya. lebih enak juga parkirannya.
Ya, bagus parkirannya lega. Aman Le, pokoknya aman di sini. Ya. Ya memang tidak terlalu besar. Kemungkinan hanya bisa untuk ibadah itu maksimum 50% dari kapasitas 100. Ya. Tapi Bogor kan masih itu ya. Masih merah, masih belum. Sudah turun orange. Vaksinasinya juga sudah cukup tinggi, sudah di atas 50%. Sudah agak landai. Target September nanti sudah 100% target. Sudah agak landai Pak David. Iya. Rumah sakit juga sudah kosong. Iya, ada informasi. DKI dan Jawa Barat semuanya sudah keluar dari zona merah. Ya. Oh ya. Iya. Ya bagus, puji Tuhan. Soalnya dia Oke, selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati, pamit. Selamat ya. Ya na positif ke Jawa Barat, na ni bangki, na lelidupa ki sa sekeliling ta Jawa Barat. Ya. Yang masih agak kurang Kabupaten Bekasi masih kurang vaksinnya. Ya, selamat hari Minggu semuanya sudah sampai. Oke, selamat semua. Selamat hari Minggu. Saatnya mentingan long.